Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua berbicara mengenai tafsir dari Quran Surah An-Nisa ayat 6 yang tadi sudah Ibu sebutkan begitu ya. Dua di antaranya menyinggung seputar ekonomi. Artinya dengan kondisi hari ini para pemuda betul-betul mempersiapkan diri terkait dengan kesiapan dan kemampuannya dalam segi ekonomi. Lalu ada pertanyaan yang kemudian juga muncul, apakah memang harus kaya dulu atau mapan dulu baru menikah atau seperti apa sebenarnya untuk kita memaknai akan tafsir dari Quran Surah An-Nisa ayat 6 itu tadi, mengingat dari pengelolaan harta ataupun juga menghasilkan itu tadi tidak lain tidak bukan berkaitan dengan betul menghidupi anak orang begitu, betul menghidupi keluarga, anak, kemudian juga atau keluarga yang patut untuk dibantu. Tapi di kondisi di balik poin pertama di tradisi, Bu, di Banjar sendiri kan ada kita mengenal istilah mantar jujuran, mahar, belum lagi baacaraan dan lain sebagainya. Di step 1 saja rasanya bagi mereka ini cukup kesulitan begitu. Dengan kondisi di mana keuangan orang tua dan kemudian juga keuangan bagi lulusan-lulusan kuliah yang baru kerja ini tidak semapan yang betul-betul orang yang sudah bekerja mungkin 5, 10, 15 tahun yang sudah stabil. Bagaimana sebenarnya menyikapi untuk hal ini? Apakah mapan dulu baru menikah atau menikah dulu baru mapan? Iya. Jadi kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi tadi, hadis Bukhari Muslim, di mana di sana Nabi mengatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaj. Yang disebut Nabi adalah pemuda. Wahai laki-laki. Iya, betul sekali. Laki-laki, pemuda, bukan anak-anak. Bukan anak-anak. Man istata'a. Siapa di antara kalian yang mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga? Yang diseru adalah yang mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Artinya sandang, pangan, papan. Iya, gitu betul itu. sekali. Tapi ini definisi sebenarnya bukan kita artikan harus kaya dulu. Mampu itu sebenarnya tidak identik dengan kaya. Mampu itu terpenuhi segala kebutuhan yang primer, kemudian sandang, pangan, papan yang primer semua terpenuhi, itu bisa dikatakan mampu. Jadi bukan kaya. Kalau kaya itu kan standarnya sudah tinggi ya, sudah gitu lebih, betul sekali. Nah, jadi yang diseru itu adalah pemuda yang mempunyai kemampuan untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Maka hendaklah menikah. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kemudian juga itu tadi ya Bu ya, mengatasnamakan salah satu hadis untuk kemudian juga menunda-nunda pernikahan dengan alasan rasa-rasanya masih belum mapan atau kaya seperti yang Nabi harapkan begitu, atau yang Nabi yang kriteriakan. Tapi bicara mengenai kondisi pernikahan ini sendiri kan ada 2 orang ya Bu ya, apalagi dengan kondisi di mana hari ini banyak juga perempuan yang sambil bekerja, membantu perekonomian suaminya begitu. Di luar dari itu semua Bu, bicara mengenai pernikahan hukumnya sendiri, apakah memang yang ini kan masih menjadi perdebatan, apalagi di sosial media Bu. Ada yang memang memilih untuk menunda menikah padahal ibaratnya sudah memiliki kekayaan atau misalnya sudah memiliki kemampuan. Ada yang juga memang menikah tapi berulang-ulang, gagal di menikah lagi dan lain sebagainya. Walaupun ini secara umum adalah bentuk dari kuasa Allah, qadarullah semuanya, garis hidup tangan seseorang masing-masing begitu. Tapi ini kan bisa menjadi sebagai salah satu bahan evaluasi dan bahan diskusi juga. Artinya kan memang sejauh mana perspektif hukum memandang ini semua. Apakah memang betul menikah saja dulu, kemudian bicara mengenai bahagia langgeng tidaknya itu ke urusan kemudian, atau memikirkan betul-betul bicara mengenai kriteria, bicara mengenai orang-orang yang akan dipilih ini sendiri kan dalam Islam pun juga ada ya Bu. Iya, betul. Nah, bagaimana sebenarnya Islam memandang? Apakah ada hukum yang kemudian juga menetapkan haram, halal, mubah atau makruh begitu? Iya, betul sekali. Mengenai hukum pernikahan sebenarnya di dalam Islam itu bervariasi. Dia bisa berubah
dari wajib sampai kepada haram. Itu artinya akan sangat tergantung sekali dengan situasi dan kondisi yang akan melangsungkan pernikahan. Yang menarik dulu Bu, yang haram kira-kira, yang haram untuk menikah itu apa? Iya, itu banyak sekali dicontohkan di dalam kitab fikih. Yang haram menikah itu misalnya salah satunya si laki-laki berniat dengan menikah akan menyakiti si perempuan itu. Ini kan banyak sekali kita temukan dalam kehidupan rumah tangga. Balas dendam, iya, gitu ada ya. KDRT kan di dalam rumah tangga. Ini hukum pernikahannya sudah haram. Kalau dari awal sudah memiliki niatan iya, untuk betul itu. sekali, untuk balas dendam tadi misalnya. Ini sesuatu yang tidak dibolehkan, haram hukumnya. Untuk Atau menikah dengan keluarga kandung ya Bu ya? Menikah dengan keluarga kandung yang mahram, ya betul sekali. Itu haram hukumnya, tidak dibolehkan dengan mahram. Betul. Siapa tahu misalnya keponakan menikah dengan pamannya gitu ya Bu ya, atau yang betul-betul dari kita temui kan begitu di betul. di online, di media kalau sosial. sepupu gimana Bu? Kalau kalau sepupu sepupu, sekali misalnya orang tua mama punya adik gitu ya, terus masing-masing punya anak, terus mereka menikah, kan orang dulu gitu ya Bu ya? Betul maksudnya sekali. nenek-nenek kita zaman dulu. Kalau sekarang mungkin sudah sulit kita temukan, tapi kalau dulu kan memang ada yang seperti itu. Gimana Bu? Kalau sudah tingkatan sepupu itu dibolehkan, bukan mahram lagi. Bukan mahram lagi. Kalau zaman dulu memang banyak sekali. Berarti ketika kita berwudu, berarti ada hukum batal ketika kita tersentuh bagi mereka. Itu sangat tergantung kepada mazhab yang diikuti sebenarnya. Mengenai apakah bersentuh itu membatalkan wudhu atau tidak, ya itu kembali kepada orang ini dia menganut mazhab apa, itu beda-beda nanti. Ada yang membatalkan, ada yang membolehkan. Betul sekali. Gitu, ya. Betul. Nah, bicara mengenai pernikahan ini sendiri, sekali lagi balik kepada bahasan kita. Ada beberapa angka pernikahan yang cukup tinggi, tapi juga di satu sisi angka perceraian yang juga sangat tinggi. Betul sekali. Dengan berbagai latar belakang, tujuan atau akibat dari itu, ekonomi misalnya, kemudian juga perselingkuhan, KDRT dan lain sebagainya. Bicara mengenai ekonomi dulu Bu, terkadang kan memang sudah tahu nih bahwa kondisi ekonomi masing-masing ini sendiri cukup tidak bisa dibilang tidak stabil begitu. Lalu kemudian juga menikah dengan harapan akan stabil. Namun seiring berjalannya waktu rasanya cinta saja tidak cukup. Kalau beras misalnya habis atau misalnya makanan, bensin dan kuota rasanya juga tidak ada. Seringkali pengajuan untuk perceraian ini cukup tinggi. Nah, gimana Islam memandang akan hal itu? Iya, betul sekali. Untuk perceraian ini sebenarnya Islam sudah mengantisipasi dari awal. Sudah mengantisipasi artinya mulai dari awal siapa yang diseru untuk melangsungkan pernikahan itu sudah sangat dibatasi oleh Islam. Yang diseru adalah hanya orang yang pemuda yang mempunyai kemampuan. Berarti dari awal sebelum menikah itu yang menjadi betul, itu sudah dipilter, dasarnya ya Bu ya. Sudah dipilter sebenarnya oleh Islam. Kemudian siapa pasangan yang akan dipilih, Islam juga sudah sangat mengatur. Sampai nanti kepada bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, dia harus memahami betul syariat tentang pernikahan itu. Artinya dalam tanda petik mereka memahami ilmu agama. Iya, betul sekali. Ilmu agama ketika dia mau melangsungkan pernikahan, dia paham betul bagaimana pernikahan yang disyariatkan di dalam Islam. Betul-betul artinya berilmu, bukan hanya istilahnya dalam praktek ngebet ingin nikah saja, tapi tidak tahu ilmu atau dasar-dasarnya itu tadi. Gitu, Bu, ya. Betul sekali. Bicara mengenai hari ini, fenomena hari ini kan bukan hanya juga pernikahan yang kemudian juga cukup banyak ini terjadi karena ekonomi dan sebagainya. Salah satunya kan pergaulan bebas. Pergaulan bebas bisa jadi melakukan perzinahan, zinah besar gitu ya Bu ya. Sebelum menikah, lalu kemudian juga bisa jadi
istilahnya sampai kepada tahapan mengandung, dan bahkan ada beberapa alternatif untuk hari ini nauzubillah aborsi, atau misalnya sudah dilahirkan pun juga anaknya dibuang begitu saja dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya kita bicara mengenai kafarat atau hukum yang mengatur secara fikih ini sendiri, Bu, bagi mereka yang menikah. Ini kan ada beberapa mazhab juga yang mengatur ya, Bu, ya. Tapi kalau mungkin dari Ibu sendiri boleh memberikan pencerahan, bagaimana hukumnya menikah dalam kondisi calon istri atau calon perempuan ini sendiri dalam kondisi hamil, baik itu betul-betul anak biologis dari sang laki-laki atau bisa jadi mungkin di luar dari itu. Baik, jadi sebenarnya kalau kita mengikuti hadis Nabi tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, itu jalan keluar bagi yang tidak mempunyai kemampuan dan dia takut nanti akan berzina misalnya, jalan keluar biasanya yang diambil, jalan pintas yang diambil oleh masyarakat kita adalah dengan menikahkannya. Nah, padahal kalau kita mengikuti hadis Nabi tadi, itu lanjutan hadisnya adalah fa'illam yastati fa'alaihi bisaumi. Apabila tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Nah, ini jalan keluar yang seringkali kita lupakan, yang tidak kita praktekkan. Nah, kita biasanya langsung saja mengambil, wah ini sudah terjadi pergaulan bebas, kita ajukan aja dispensasi ke pengadilan agama dengan alasan khawatir akan berzina. Padahal kalau khawatir akan berzina, menikah pun bisa berzina. Ya, betul. Yang sudah menikah pun bisa berzina, betul sekali. Makanya jalan keluar yang diberikan oleh agama itu adalah berpuasa. Berpuasa, karena dengan berpuasa bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Nah, ini jalan keluar yang sangat luar biasa sekali yang di dalam agama kita, yang tidak populer sebenarnya di masyarakat kita. Yang populer itu kita langsung aja ambil jalan pintas, ajukan nih segera kita nikahkan. Segera kita nikahkan karena sudah terjadi pergaulan bebas. Kita lupa nih dalam ajakan agama sebenarnya hadis itu ada lanjutannya lagi di akhirnya. Nah, lanjutannya seperti apa? Nanti kita bahas di segmen berikutnya ya, Bu ya. Kita nanti akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.